Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna radha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah jemaah Masjid Asy-Syuhada yang semoga dirahmati Allah Jalla Jalaluh. Alhamdulillah di sore hari ini di bulan yang mulia ya, kita berada di bulan Dzulhijjah ya. Sekarang di hari tasyrik ya Pak. Masya Allah. Ini nikmat yang sangat besar yang pantas kita syukuri ya. Allah masih memberikan begitu banyak kesempatan pada kita untuk berbekal ya, sebelum hari kematian menjemput kita, di saat seorang yang sudah tidak bisa beramal ya, ketika dia sudah masuk di liang kubur ya. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah Ta'ala, kita akan mengambil tema dari diri menuju umat ya. Jadi kebebasan sejati ya, dari diri menuju umat ya. Jadi momen kurban itu tidak hanya sekedar menumpahkan darah binatang yang kita korbankan ya. Kalau hanya seperti itu maka rumah potong hewan lebih bertakwa kepada Allah daripada kita ya. Jika hari raya hanya pakaian baru maka makanan ya, etalase toko lebih bahagia daripada kita ya. Akan tetapi korban bukan sekedar rutinitas tahunan semata, tetapi untuk membangunkan ruh yang telah dibebani oleh rincian kehidupan. Kita datang untuk menyadari bahwa korban bukan sekedar ibadah ritual, melainkan deklarasi pembebasan ya. Pembebasan dari belenggu ilusi ya, ketakutan ya, khauf, dan kebiasaan buruk kita. Dan hari raya bukan perayaan ya atas masa lalu, tetapi perjanjian untuk masa depan ya. Sedangkan kita tahu ya, ihfazillah ya, masa depan kita adalah kampung ya akhirat ya, insyaallah kampung akhirat yang disebutkan dalam surah Ali Imran ya, ayat 185 ya, dikatakan Allah Ta'ala faman zuhsiha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Artinya apa? Maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah beruntung ya. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kesenangan yang menipu ya. Jadi kehidupan kita di dunia hanyalah antrian ya, menunggu kematian teman-teman ya. Antrian menunggu kematian. Dan itu hanya sebentar. Rasulullah SAW bersabda mali walid dunya, kata beliau, ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajarah thumma raha wa tarakaha. Beliau menyampaikan apa urusanku dengan dunia? Aku di dunia ini hanyalah seperti seorang pengembara ya, pengendara yang berteduh di bawah pohon lalu pergi dan meninggalkannya. Itulah dunia teman-teman, di bawah pohon tersebutlah. Sedangkan perjalanan kita masih panjang ya. Perjalanan kita masih panjang, bekal kita sedikit. Makanya sore ini kita bersyukur ya, di hari tasyrik yang pertama ini ya, kita masih diberikan kesempatan untuk thalabul ilm ya, belajar, Masya Allah. Ini nikmat yang sangat besar.
Dan semua yang kita miliki tidak ada harganya di sisi Allah, dan pasti akan kita tinggalkan. Rasulullah bersabda, inna mat'ama ibnu Adam ju'ila mathalan lidunya wa in qazzahahu wa malahahu fanzuru ila ma yasir. Sesungguhnya makanan anak Adam dijadikan sebagai perumpamaan bagi dunia, meskipun ia menghiasinya dengan berbagai bumbu dan garam. Maka perhatikan, toh akhirnya jadi apa? Jadi apa Pak Gerti? Jadi kotoran. Subhanallah. Itulah dunia teman-teman. Ya, jadi enggak usah kita terlalu sedihkan, ya, risaukan. Ya. Sedangkan Rasulullah sudah mengabarkan pada kita nanti di hari kiamat akan didatangkan satu orang penghuni, ya, surga. Masya Allah. Ya. Penghuni neraka dia paling kaya. Bukan kita ya Pak. Pak Sanusi ya. Masya Allah. Didatangkan, dicelupkan satu celupan sobhotan finnar. Kemudian diangkat dan ditanya Allah Ta'ala, wahai hambaku, pernahkah kamu mengalami kejayaan hidup di dunia? Ternyata hamba ini mengatakan, la, tidak wahai Allah. Padahal dulu dia paling kaya, paling hebat. Mungkin kakinya nggak pernah nginjak tanah ya. Jadi turun dari satu mobil ke mobil mewah lainnya. Subhanallah. Ya, ternyata Ya. Kalau dia penghuni neraka sudah celaka. Satu celupan di neraka menghapus kesenangan selama hidup di dunia. Ya dan billah. Dan satu orang yang didatangkan ya, dia paling miskin, bukan kita juga. Tapi dia penghuni surga, Pak. Ya, dicelupkan satu celupan di surga, kemudian diangkat, ditanya Allah Ta'ala, wahai hambaku, apakah kamu pernah mengalami kesempitan hidup? Masya Allah, hamba ini menjawab, tidak wahai Allah. Ya. Satu celupan itu ya, baru satu celupan di surga ya, menghilangkan puluhan tahun penat hidupnya. Bagaimana dia tinggal selamanya di surganya Allah Subhanahu wa taala? Ya, Masya Allah. Ya. Teman-teman semoga dirahmati Allah Ta'ala. Orang yang cerdas selalu fokus ya dengan tujuan. Ya, untuk apa dia diciptakan? Yaitu beribadah kepada Rabb-Nya. Dia tidak banyak menoleh ke kanan dan ke kiri ya. Dia sabar dan istiqomah dalam beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh dengan mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangannya sampai kematian datang kepadanya. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan, yaitu kematian. Al-Hijr ayat 99. Makna yakin dalam ayat ini adalah kematian, teman-teman. Dengan kesepakatan para ulama. Ya. Imam Ibnu Qayyim mengatakan makna al-yakin dalam ayat ini adalah kematian dengan kesepakatan semua ahlu tafsir. Ya, dalam Madarij As-Salikin jilid 3 ya, halaman 316 ya, oleh Ibnu Qayyim. Baik. Mulailah ya dari dirimu. Ada yang harus disembelih dalam diri kita. Hal yang pertama ya, yang dituntut dari kita pada hari yang diberkahi ini adalah muhasabah diri, ikhwah. Ya, muhasabah diri. Kita hidup di dunia yang mengagungkan penampilan. Ya. Sibuk dengan apa yang masuk ke kantong ya dan ke perut. Namun lalai terhadap apa yang hidup di hati dan akal. Ya, sebelum engkau meletakkan tanganmu pada hewan kurban ya, dan menyebut nama Allah atasnya, letakkan ya tanganmu di hatimu dan tanyakan, apakah kesombongan masih tinggal di sana? Yang kedua, apakah dendam masih bersemayam di dada? Ya, kadang orang dendam ya sama seseorang ya sampai berlarut-larut. Masya Allah, dia tidak takut ya nanti berdiri di hadapan Allah Ta'ala yaumin azim,
Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Ketika apa? Manusia digiring Allah Ta'ala berdiri di depan Allah. Ya? Apakah rasa takut terhadap masa depan masih melumpuhkan tekadmu? Tidak semua orang yang menyembelih hewan kurban telah menyembelih hawa nafsunya, teman-teman. Sembelihlah rasa takutmu ya terhadap masa depan. Sembelihlah keputusanmu dalam memperbaiki diri. Sembelihlah kelemahanmu di hadapan syahwat. Sembelihlah kesombonganmu di hadapan kebenaran. Rasulullah bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah melihat hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat kepada apa? Rupa kalian. Wa amwalikum, dan harta-harta kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi apa? Yang dilihat Allah adalah apa? Hati kalian dan amal kalian. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadikan rasa sakit sebagai tangga perubahan, bukan alat penghancur. Kemudian kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana beliau membangun metode membangun keyakinan di tengah krisis. Nabi Ibrahim alaihissalam kita bukan sedang menceritakan sejarah yang telah mati bersama pelakunya, tetapi sedang menghadirkan manhaj hidup yang sangat kita butuhkan di zaman penuh kecemasan, ketakutan dan kegelisahan jiwa. Renungkanlah dengan hati kalian, wahai teman-teman. Seorang lelaki meninggalkan istrinya dan bayi kecilnya di lembah yang tandus, yang tidak memiliki air, tidak ada kehidupan, tidak ada teman. Lihat. Menurut logika kalau logika manusia dan ukuran materi itu adalah kehancuran. Namun lihat, menurut ukuran iman, itulah puncak kecerdasan dan keyakinan. Ketika Hajar radhiyallahu anha bertanya, ketika dipanggil suaminya, kenapa engkau tinggalkan kami di sini wahai suamiku? Ibrahim tidak menoleh, Pak. 2 kali, 3 kali baru ternyata Hajar merubah pertanyaannya. Beliau bertanya apakah Allah yang memerintahkan ini? Masya Allah. Perempuan cerdas Maka Ibrahim menjawab, iya. Apa kata Hajar? Hajar berkata dengan keyakinan yang mampu menghancurkan gunung yang kokoh. Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Masya Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Maka lihat sekarang, orang sampai ngantri puluhan tahun di negara kita Masya Allah sampai puluhan tahun. 25, ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun. Bayi lahir cengar daftarkan haji Pak. Subhanallah. Saking pengen menuju tempat yang dulu Ibunda Hajar ada di sana dengan Ismail kecilnya. Sampai beliau lari 7 kali Pak. Dari Safa ke Marwah. Kalau dulu nggak seperti sekarang sekarang sudah fasilitasnya sangat bagus. Dulu berupa bukit. Naik turun sampai 7 kali. Ternyata air keluar dari kaki anaknya yaitu Ismail. Subhanallah. Dan itu ibadah, teman-teman sampai sekarang dijadikan ibadah. Sa'i. Dan orang berebut menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Musim-musim kebaikan di antaranya Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya
seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini ya Pak, ayat yang lain apa? Allah berfirman, fastabiqul khairat. Ya. Maka berlomba-lombalah dalam membuat apa? Kebaikan. Al-Baqarah 148. Ayat yang lain, fas'au ila dzikrillah. Bersegeralah apa? Kamu kepada mengingat Allah Ta'ala. Al-Jumu'ah ayat 9. Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Adz-Dzariyat. Maka berlarilah kamu kepada Allah. Ya, Adz-Dzariyat ayat 50. Ya, Masya Allah, bagaimana Pak redaksi yang Allah gunakan dalam perintah apa untuk mengejar akhirat? Bersegeralah, fas'au, fafirru, berlomba-lombalah ya, bergegaslah dan berlarilah. Itu untuk akhirat. Sangat berbeda dengan perintah untuk apa? Mencari dunia teman-teman. Kalau dunia apa perintahnya? Berjalanlah, ya kan? Al-Mulk ayat 15. وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ. Ya kan? Dialah yang menjadikan bumi apa? Itu mudah bagi kamu. Maka berjalanlah. Ya, famshu fi manakibiha. Di segala penjurunya, dan makanlah apa? Sebagian dari rezekinya. Al-Mulk ayat 15. Hal ini teman-teman menunjukkan apa? Bahwa yang disikapi apa? Dengan berlomba-lomba adalah akhirat. Adapun dunia maka secukupnya saja. Jadikan dunia hanya sebagai jembatan untuk menuju akhirat, batu loncatan. Itu orang yang cerdas. Dan di antara waktu-waktu apa? Mulia dan musim apa? Kebaikan yang hendaknya seorang hamba semakin apa? Bersemangat dalam berlomba-lomba beramal di dalamnya adalah apa? 4 bulan haram. Nah, kita sekarang ada di situ. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian apa? Rajab. Kemudian bulan Ramadan. Ya. Yang ketiga apa? 10 awal Dzulhijjah sudah kita lewati. Ya, yang mampu berpuasa kemarin bersyukurlah. Antum apa? Menambah pundi-pundi amalan. Ya, bahkan Allah mengatakan apa? Rasul mengatakan, "Ma min ayamin al-amalu shalih fihin ahabbu ila Allah min hadhil ayam al-ashr." Faqalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah. Faqala Rasulullah walal jihadu fi sabilillah ila rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Ya. Tiada hari-hari yang amalan soleh apa? Di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, tidak pula jihad di jalan Allah ya wahai Rasulullah? Rasul bersabda, tidak juga jihad di jalan Allah kecuali seorang yang keluar dengan membawa jiwa dan hartanya dan tidak kembali setelah itu. Itu baru yang bisa mengalahkan. Ya? Teman-teman yang semoga dirahmati Allah Ta'ala. Ya. Kemudian di antara lagi apa? Lailatul Qadar sudah kita lewati. Kemudian yang kelima hari Arafah. Ya, kemarin. Ya, 2 hari yang lalu ya. 9 Dzulhijjah orang berkumpul ya di Arafah. Ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya. Hari ini telah aku apa? Sempurnakan apa? Untuk kalian ya, kami sempurnakan untuk kalian apa? Agama kalian. Dan telah aku cukupkan kepada kalian nikmatku. Dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagi kalian. Al-Maidah ayat 3. Ini hari Allah menyempurnakan agama Islam ya, yaitu di hari Arafah. Ya. Hari turunnya ayat ini adalah hari Arafah. Sebagaimana dalam riwayat bahwa seorang laki-laki dari Yahudi datang kepada Umar bin Khattab dan berkata, kalian membaca sebuah ayat di dalam kitab kalian? Seandainya ayat itu turun kepada kami. Yahudi teman-teman, subhanallah. Seandainya ayat itu turun kepada kami katanya, niscaya kami akan menjadikan hari tersebut apa? Sebagai hari raya. Masya Allah. Yahudi. Ya? Umar pun bertanya,
Ayat mana itu? Ia menjawab, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan kepada kalian nikmatku. Maka Umar berkata, demi Allah aku sungguh mengetahui hari ketika ayat itu diturunkan kepada Rasulullah SAW. Dan waktu ketika itu diturunkan kepada Rasulullah SAW, ayat itu turun pada sore hari Arafah, di hari Jumat. Ya, Masya Allah. Hari pembebasan dari api neraka, teman-teman. Ma min yaumin aktsara min ayat ayu'tiqallahu fihi abdan minan nar min yaumi Arafah wa innahu yad'un ya la yadanu thumma yubahi fil malaikata fayaqulu ma arada haula. Tidak ada suatu hari yang Allah lebih banyak membebaskan seorang hamba dari api neraka melainkan hari Arafah. Maka antum lihat, ketika antum bersujud, antum berkumpul di Arafah, seluruh dunia, yang kaya, yang miskin, yang rakyat jelata, yang pemimpin dan yang dipimpin, sama semuanya pakai baju putih, ya, kain ihram. Sama ketika kita meninggal, ya Pak Sanusi, kalau meninggal pakai apa Pak? Kain batik Pak? Tidak usah, kain kafan Ustaz. Walaupun jenengan kaya, walaupun jenengan presiden ya, kalau mati pakai kain kafan 3 lembar, sudah cukup. Ya, 1 kali 2 meter, nggak boleh minta 5 meter, diomelin nanti sama Pak kaum. Ya kan? Subhanallah. Ya. Jadi dibebaskan dari api neraka di hari Arafah. Sesungguhnya Allah mendekat dan berbangga di hadapan para malaikatnya seraya berkata apa yang mereka inginkan. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, hadis ini jelas sekali menunjukkan keutamaan hari Arafah. Kemudian yang keenam, hari-hari tasyrik. Sekarang kita ada di dalamnya, teman-teman, dan kita sedang ngaji. Subhanallah. Wadhkurullaha fi ayamin ma'dudat. Dan berzikirlah, ingatlah kepada Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Al-Baqarah ayat 203. Hari-hari yang ditentukan maksudnya adalah hari tasyrik. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, Nabi SAW juga bersabda, afdalul ayami yaumun nahr wa yaumul qar. Sebaik-baik hari adalah hari Nahr Idul Adha, dan hari Qar, yaitu hari Nahr tanggal 10 Dzulhijjah. Sedangkan Qar adalah hari tasyrik, mulai hari ini, besok, dan lusa. Masya Allah. Itu dikatakan sebaik-baik hari. Maka teman-teman manfaatkan, optimalkan musim-musim kebaikan ini dengan amalan saleh. Di antaranya gimana mengoptimalkan itu? Gembira dan bersyukur. Yang pertama, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari dunia yang mereka kumpulkan. Yunus ayat 58. Ayat ini menunjukkan bahwa nikmat Allah yang paling besar adalah tatkala kita diberi kesempatan untuk ibadah. Karunia Allah dan rahmatnya lebih baik dari dunia yang mereka kumpulkan. Sebanyak apapun dunia yang kita kumpulkan tidak ada artinya, teman-teman. Kita akan tinggalkan. Ya. Dan Rasul bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janah ba'udah ma saqal kafir minha sarbatal ma." Seandainya dunia ini sebanding di sisi Allah dengan sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberi seorang kafir seteguk air pun darinya. Dan Rasul bersabda, "Mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum uzbu'ahu fil yammi falyanzur bima yarji'." Tidaklah dunia dibandingkan dengan akhirat melainkan seperti seseorang yang mencelupkan jarinya ke laut. Antum berada di laut, celupkan jari antum ya. Kemudian maka lihatlah apa yang kembali dengannya. Falyanzur bima yarji'. Lihatlah apa yang netes itu. Itulah dunia, teman-teman. Subhanallah. Ya. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Al-Hajj 32. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu adalah bagian dari ketakwaan
ketakwaan hati. Ketika kita mendapati musim-musim kebaikan teman-teman, maka kita harus mengagungkannya. Karena seorang muslim harus mengagungkan apa saja yang diagungkan oleh Allah. Mencintai apa yang dicintainya. Kecintaan seorang muslim berputar apa? Bersama kecintaan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Awthaqa ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Tali iman yang paling kuat adalah apa? Mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Dan yang keempat teman-teman, manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Ya, memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya di musim-musim apa? Kebaikan ini. Wasari'u ila maghfiratin mi rabbikum wa jannatin ardhus samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah apa? Kamu dengan apa? Ya, ampunan dari Tuhanmu dengan ya, dan kepada surga yang seluas apa? Langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Sehingga teman-teman, ada kisah ya yang sangat indah sekali ya, yang dibawakan oleh apa? Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Al-Isobah ya, fi tamyiz Al-Asobah, As-Sahabah. Di situ apa? Ketika Nabi mengumumkan keberangkatan jihad teman-teman pada perang Badar. Kemudian Haythamah bin Harith berdebat dengan apa? Putranya Sa'ad namanya. Terkait siapakah di antara mereka yang berangkat, coba. Debatnya apa? Siapa yang berangkat? Sampai akhirnya apa? Saking debatnya itu keras apa? Ya, harus diundi. Ya, menetapkan dengan apa? Qur'ah. Ternyata apa? Undian itu jatuh ke anaknya namanya Sa'ad. Wahai bapak, aku yang berangkat. Apa kata ini bapaknya? Jangan mbok saya aja yang berangkat. Kamu jaga perempuan-perempuan. Oh tidak pak. Wahai ayahanda katanya, kalaulah bukan karena surga yang luasnya seluas langit dan bumi, wahai ayahanda, niscaya aku akan berikan hal ini kepadamu. Tetapi ini adalah surga. Aku tidak akan memberikan kesempatan ini kepada seorang pun. Subhanallah. Akhirnya saat berangkat dan syahid teman-teman. Dan sebagai penutup, coba Rasul bersabda apa? Dalam hadis apa? Ala silatullahi ghadiyah. Ala silatullahi al-jannah. Teman-teman, hadis yang sangat mulia ini mengajarkan kita untuk apa? Berbekal. Ingatlah bahwasanya Pak, barang dagangan Allah itu mahal, ghaliyah. Dan ingatlah bahwasanya Pak, barang dagangan Allah itu adalah surga yang seluas langit dan bumi. Yang seandainya kita masuk di istananya, ya, istana yang terbikin dari apa? Labinatun min fiddah, labinatun min dhahab. Batu bata dari emas dan perak. Subhanallah. Dan Allah masukkan kita ke surganya Allah sama. Allahumma amin. Insyaallah naktafi bihadzal qadar ya teman-teman. Kita cukupkan di sore hari ini kajian kita di tanggal 11 ya, Tasyrik 1447 Hijriah di Masjid Asy-Syuhada. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadikan kita semakin kuat menatap masa depan akhirat. Dunia di belakang kita teman-teman ya, akhirat berada di hadapan kita. Maka kata sahabat Ali apa? Jadilah kalian anak-anak akhirat. Ya, dan jangan jadi anak-anak dunia. Fa innal yaum amal wala hisab wa ghadan hisab wala amal. Karena hari ini tempat kita beramal, ya, mengumpulkan bekal dan belum dihisab. Dan besok di hari akhirat apa? Tempat dihisab, amal sudah tidak berguna lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.